Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Nishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para sepuh, para bini sepuh ingkang kula hormati, kula mulyakaken, wabil khusus para ustadz, para kiai yang hadir pada kesempatan malam hari ini, termasuk yang kita hormati, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir Ketua MUI Desa Rawa Meneng, ya, Ketua DKM Musolah Al Barokah, beserta seluruh staf jajaran yang saya hormati, saya muliakan. Tidak lupa segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melalui kerja kerasnya berhasil mengumpulkan kita pada malam hari ini untuk bersama-sama silaturahmi sekaligus thalabul ilmi. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini dinaungi rahmat. Alhamdulillah, melalui hujan yang turun pada saat ini itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan barokah mudun udan, Allahumma sayyiban nafi'an. Insyaallah kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan banyak rezeki, diberikan anak-anak yang soleh dan solehah, istri yang solehah, suami yang soleh, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah balik singkene pada ketuku sawah, insya Allah balik singkene tahunar bakal Mekah, kemudian ke Madinah, kemudian insya Allah bisa wukuf di Padang Arafah. Masya Allah, alhamdulillah. Wasilah silaturahmi, insya Allah Allah panjangkan umur kita. Amin meletup. Wasilah silaturahmi, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Wasilah thalabul ilmi, Allah akan angkat derajat kita. Ya Rabbal alhamdulillah. Aparatur pemerintahan yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya, insya Allah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senajan cilik-cilikan gayawanan kin kimuludan, bagian sing hadirin celok-celokan. Masya Allah.
Tapi suara saya kedengar sampai belakang ya. Krungu jelas ya. Ngaji karo kuler panturu kabel los. Arab selonjor ya los, bebas. Malam hari ini kita semuanya mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjunan kita. Senajan cilik-cilikan melaksanakan mauludan, peringatan Kanjeng Nabi lahir kita peringati sebagai rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Insya Allah besok wong kene sing hadir, kecuali sing beli hadir sebodok itu, sing hadir insya Allah dengan modal cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besok kula lan panjenengan sedaya bakal bareng-bareng karo Kanjeng Nabi insya Allahumma amin ya rabbal alhamdulillah. Ibu bapak, Bu, siap ngaji ya? Oke. Ayo oke ngaji. Subhanallah, maha suci Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, lan nikmat-nikmat sing sejene lamun dihitung wal bisa wal sanggup ngitung. Tetapi yang terpenting di antara nikmat-nikmat itu, kita menjadi umat Kanjeng Nabi itu adalah nikmat yang tertinggi. Apa je? Terkurang. Nikmat yang tertinggi. Apa je? Nah, kono. Masya Allah, tabarakallah ibu. Kalau kita bicara tentang masalah maulid, bicara tentang kelahiran, maka kudune sampean ingat lahir kusing sapa. Kalau kita bicara tentang maulid, tentang kelahiran, maka kita akan bicara tentang lahir manusia ning alam dunia melalui ya mono mah anak mane doang langka bapane ya keder. Tapi kita terlahir ke alam dunia melalui rahim seorang ibu. Jereh, Bu, ngelahirakan kulara ya tabli. Serius ini saya nanya. Ngelahirakan ke jere lara, Bu. Ya tabli sih. Ya. Apa sih? Ya lara ya pantes mononema. Buang memiti sing manjing telung on metune 3 kilo. Ya kan gitu. Terlahir dari rahim seorang ibu. Oh, ngedene jadi luar biasa antara hidup dan mati. Orang tua berjasa kepada kita, maka setungtung manusia urip ning alam dunya lamun ana sing blieman ning wong tua kebangetan. Bu, melahirkan itu katanya sakit, tetapi wong tua bakal lebih lara atine lamun anak yang dikandung digayat digoyot sangang wulan turu miring angel melumat pegang ndakom jengat-jengit 9 bulan bayangaken ya mangka tapon sonten kula geuning ngalami 9 bulan lamanya wong metengkulan ka bagus-bagus di dalam singara beli pantes blenduk-blenduk beli pugu sing iringan dengkeng ya Bu
Tapi wong wadon rido. Ibu rido hamil? Rido tabligh? Rido, Masya Allah. Oh. Melahirkan itu sakit, tapi orang tua akan merasa sangat sakit manakala manusia sing dilahirakan dengan pengorbanan. Bila perlu menyawa taruhannya, tiba-tiba anak sing digatang gotong sangang wulan ning jero weteng dibrojolaken sakitnya luar biasa, diurus sing awit cilik sampai tekan semono gedene, tiba-tiba wis gede kowe bocah wani nyentak ning wong tua, wani nenik ning wong tua, wani mlotot ning wong tua, lara atine wong tua. Anam kene akhirnya ya anda belis ya. Oh, sakit hati orang tua. Bicara tentang kelahiran, bicara tentang maulid orang tua, makanya Islam mengajarkan kepada kita, kata Allah, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Aku perintahkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada orang tua. Perintah Gusti Allah langsung dalam Al-Quran bahwa manusia urip ning alam dunya kudu gawe bagus ning wong tua. Ini bicara kelahiran begitu. Bicara kelahiran, bicara jasane wong tua. Kurang sepira, sing awit cilik sampai tekan gede. Bu, pengen mangan diem. Sing rosa sih. Pengen mangan diem. Pengen nginum di. Pengen laki di. Dikawinaken. Jadi kasih piring priwe. Pengen rabi di kawinaken. Lamun jewru gedene bakal dorakan ning sing dadi wong tua. Lamun jewru gedene bakal beli eman ning wong tua. Begitu brojol ndase doang dicekek kon modar sekalian. Ya tablis sih. Iya, Masya Allah. Bu, dikumpul-kumpul. Orang tua bakal punya rumah mewah, mobil yang mewah, mungkin bakal duwe sawah lamun dikumpul-kumpulaken. Ngan wong tua kadang-kadang angel ngumpul-ngumpulaken maning-maning guana, ya tablisik. Jere paribasa, wong tua kurang mangan, kurang minum, kurang turu usaha jungkir malik awan tadi bengi-bengi dadi awan. Ibu Rosti anak awan tadi bengi-bengi tadi awan jari paribasa. Kanggo sapa? Kanggo anak. Bagian orang wong tua beli keduman asal anak warak watenge. Bagian orang wong tua makroyokan pengen mangan tapi dalam bocah bokat kurang sega mung-munge ngomongi ke semama wiswaru. Padahal beli waras, padahal saking emane ningsing dadi anak. Bagian orang beli keduman, bapane bocah harapan mangan irisan ayam siji maning ditawel tangane ning biange pak nggo senang. Ya beli sih? Iya. Saiyane. Aya nu ke bocah balik sekolah ke ieu be, gorengan iwak ayam pun tok. Jadi biange kuku, percaya beli. Coba lamun dipangan ning lika. Mal keduman ke bocah. Langka lau ngelehi wong tua mah. Tiba-tiba wong tua pengorbanannya banyak, anak kayak kurang ngajar dengan wong tua, maka besok pe bocah hati-hati dosane gede banget. Paham apa mboten? Paham Ibu? Oke. Lamun kaci milih, kira-kira sampean pengen dari wong melarat ta wong sugih?
Sing rasa hampir krungu kegebere. Pengen melarat tak pengen sugi? Kabeh gak pengen sugi, apa sebabnya? Dari wong melarat ku blenak, diece batur, blimbing ilang nyangkane wong melarat. Anak pelem ilang nyangkane wong melarat. Iya beli sih. Tuh. Jadi hinaan batur, langkah regane. Bahkan wong sugi mati masing sholatnya oke banget. Iya tak beli. Ustaz teka kabeh. Iya tak beli. Main ijabah ini kan ini. Itu nama apa? Ningkana, cuma lagi nyeritakna ningkana. Ningkana mudah-mudahan beli konon. Tempo we sing wong sing beli we sing ninggalakan alam dunia nih. Titik sing tekane ku titik. Apa sebabnya? Yes, pokoknya mah kayak langkah penghargaan. Kan permasalahannya urip ning alam dunia itu bukan untuk memilih, tapi lebih kepada nerima takdir Gusti Allah. Bu, nerima takdir. Nah persoalannya beli sugi beli melarat, manusia sing urip ning alam dunia tugasnya sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Beli pati-pati sirat kami diciptakan terlahir ke alam dunia. Apakah ning alam dunia ini jadi wong sugi atau jadi wong melarat? Tugasnya sama, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Barangan sampai tekanan semono gede tuane, durung inget sapai, durung eling bae, durung gelem ibadah bae. Kali ini harapan sampai kapan ibu? Oh pengen ditabuhi, oke. Wes lah. Biralawa sesira urip ning dunya. Apa tinggal duduk teman sih nanti? Sampai tekang waktu ne bakal ninggaleuna. Alasane siraku sibuk usaha. Sampai tekang ning dunia kelalen segala. Coba pujiannya beri 1, 2, 3. Oh pengen diwarahi oleh. Ayo. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana. Ibu bisa semuanya kayak gitu? Coba suaranya yang kompak. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana adada ma fil milai daimatan bidawami. Ayo nang siap. Kendang main san. 1, 2, 3. Apa maksudnya? Ya. Percaya beli metu. Nyekik-kikiku. Ayo, pulang melodi sirah. Ayo, dulu. Di acara jaipongan tak? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina
sampai tekan waktune ninggal siapa aja diladeni ninggal apa ya pengen sallallahu Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad. Bu-ibu, arepan sugita arep melarata urip ning alam dunya, tugasnya sama, kongkon ibadah. Barang anu besok wong sugi bakal protes di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala karena bakal dianjingaken nang neraka. Ya Allah, aja salahkeun kula. Nangapa kula waktu urip ning alam dunya beribadah? Karena Engkau telah memberikan kekayaan kepadaku, sehingga dengan kekayaan yang ada, waktunya habis untuk ngurusi pekaya. Sibuk ning sawah, sibuk dagang, sibuk usaha. Maka lamun kula beli ibadah ning alam dunya, ya dudu salah kula. Nangapa kula dijadikaken wong sugih waktu ning alam dunya? Begitu nanti protesnya. Orang kalesan ya. Coba waktu doa ning alam dunyaku. Ya Allah, jadikanlah kula wong melarat anak tablik. Tapi kenapa? Begitu diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kayak aja salahkan kula beli ibadah soten karena kula waktu urip ning alam dunya dari wong sugih. Coba lamun dari wong melarat mah, kula mungkin bakal ibadah. Mulai spread tanggung. Maka Allah datangkan hujah. Nabi sing pangsugih ku Nabi sapa? Nabi Sulaiman didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditakoni, wong rawa meneng sugih sapa sira karo Sulaiman? Sira duwe banda pira, duwe sawah pira, duwe mobil pira, duwe duit pira. Sulaiman kekayaannya melebihi, tapi masih gelem ibadah kepadaku, kata Allah. Maka langkah alasan sirah dinai sugi bilang bara bersyukur mah, bilang bara ibadah sing bener mah. Gimana ninggalakan pisan, langkah eling-elinge, langkah tobat-tobat kalau pangeran dewi. Maka gagal wong sugi sing protes waktu ning alam akhirat mengko akhirnya manjing neraka ning Gusti Allah karena urip ning alam dunya aduh karo ibadah. Takamaning wong sing melarat Gusti aja nyalakeun kula beli ibadah soten bongkar waktu urip ning alam dunya. Kula net tadi wong melarati ku bantat pisan Gusti. Itu tuh alasannya begitu. Lamun kula ibadah bae, hadir bae, ngaji bae, kula panekapan usahane. Lamun kula beli usaha, anak kula meureun moal mangan, kula ya moal bisa mangan wareg, rumah tanggane kula betataran Gusti. Makanya aja salahkan kula, bongkan kula urip ning alam dunya tadi wong melarat sehingga adoh ibadah. Bu, gitu tuh. Jadi protes. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan hujah yang kedua. Nabi simpang melarat teh sapa Bu? Nabi Ayub mah sugih sebenarnya mah. Mana aja berisik-berisik nih. Sugih Nabi Ayub mah Bu. Ayo, Nabi simpang melarat teh sapa sih? Semelarat
Mase wong rawa meneng semelarat teh. Ya. Masih lahir ning amben. Masih lahir ning tampa. Konon katanya singkat cerita Nabi Isa alaihi salam dilahirakeun ning kandang domba. Ana maning sing ngomong dilahirakeun ning sor wit-witan, saking apane, saking susah uripe. Maka lebih melarat sapa antara sira karo Isa alaihi salam, maka langka alasan bagi wong melarat untuk tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu. Uy. Jadi lebah kene mah harapan sugih harapan melarat tetap kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh. Aja nyalahaken laki. Nok. Kok bakal dua laki masih rapu aja kayak bapak. Bungker ya. Ini laki dewek. Langkap pikiranan, langkap otak. Iya dah jeroannya kopong. Kepikiran langkap otak. Hari jari laki nak isira ngomong apa sih? Jedol. Dia malah lagi ngwarai anak. Aja sampai nasi kayak nyel. Di pewat kecot kayak awak. Rumah tangga kalau Rika ini mah kebelejo. Ayo kami kebelejo. Makanya dua anak telu kalesan. Singarane kebelejo ke beke sedina rong dina. Dua anak telu kebelejo. Ya mau neolie sapa jere wong tuane ke jere nyong gak aja kawin karo si cemerak kue. Sirane merede. Jere aloke ke bager. Wong bener. Nembang kayak wong iya. Bu. Ngalem demenanane bengen. Ya Allah. Oi. Tabuy maning tong. Tabuy tong. Oke. Lagunya pengen apa? Ngalem wong lanang. Hah? Tetep demen. Kere keblejo. Ayano tetep demen. Coba jadi wong tua niki aja karo kuwi. Wis mau wong ireng kayak kuwi. Mereka sih koma. Apa jawabannya? Bu. Hitam. Ayo, hei. Dan tidak pengembang. Entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka. Hingga benda yang ku punya banyak yang hitam warna. Harap masih mau. Ayo, siap. Ayo. Kompromi. Siap. Hitam. Dulu. Lagu aslinya kayak kue. Lagu aslinya kayak kue. Ini kegedean ini. Lagu aslinya gak begitu. Karena kan hitam. Ayo, siap. 1, 2, 3. Hitam. Tidak apa-apa. Ayo. Entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka. Hingga benda yang ku punya banyak yang hitam warnanya. Hitam. Kalau itu meninggi. Ulangi. Entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka. Hingga benda yang ku punya banyak yang hitam warnanya. Hitam. Orang hanya hitam.
itu kita mudah nyalahin orang begitu. Ya, gampang banget. Padahal sing dadi laki ke lamun bisa mah dibelah atine. Hatiku hanya ada untukmu. Ay, goro banget. Ini kenapa mau wadon nikahnya beli pada percaya ding laki sih? Aneh nih modal. Kayak goro sih. Ay, geningan curhat tuh. Coba. Singa ke goro wong lanang ta wong wadon? Singa ke bohong lanang ta wadon? Sing sok sumpah-sumpah duit we lanang ta wadon? Berarti dosanya ke lanang ta wadon? Pak, itu urusan aneh, Pak. Meni puas banget ngomong, mama. Jadi hati mau perempeng gitu. Jawab lanang. Bu. Jadi tugas kita ini ibadah, termasuk ngopeni sing dadi lakiku ibadah. Dibandingkan karoning luar sana, di luar sana roke semene roke. Tapi wong lanang beli mampir ning rok semene angger balike mengerikan. Namanin bae anu sana. Ning kana kelambine longoanane gede. Belahannya lebar, udel katon, bibir katon, dada katon, pupu katon, tapi angger balik mengumak mengerikan. Senajan unggal dina nganggone daster, nyambel peret colet mono. Anaknya kenang pilek dibuang ingusnya peret daster kue. Angger lakimu balik maka wong wadon kudu ngurus laki sing bener siap tabeli. Buka siap aja. Awas ki. Ki lagi diwarai bener gitu. Ning laki kudu sing eman. Aja sok platat plotot. Handap asor lamun dikongkon lakin deluk aja nyangap. Laki tembeke teka sing sawah. No, gawe kena kopi no ke aja ngongkon bae. Ning dapur kopi belakang. Banyune anak, gulane anak, kopine anak, seduh dewe ngongkon bae. Anak beli sing aya gue. Dosa. Ya kayak temen iki kene. Ayo belajar dari hal-hal yang kecil. Aja sok kamu akan laki. Iba teh mending laki teh dika makaya wong. Iya adalah laki teh kayak setan. Gak boleh tuh. Karena urip ning alam dunia kon ibadah, termasuk ibadah di dalamnya adalah nurut ning sing dadi laki. Gitu ya Bu. Paham beli? Awas. Jadi harapan sugi, harapan melarat lakine, kewajiban kita adalah ning alam dunia ibadah, termasuk ngopeni sing dadi laki itu nilainya ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu. Siji gitu. Kita ngumpul sekarang di sini melaksanakan Maulid Nabi, saking sayang karo Kanjeng Nabi. Nih, pada malam hari ini sengaja kula pengen jelasaken betapa cinta sayangnya Kanjeng Nabi kepada kita umatnya. Pertama, bukti pertama,
Bukti pertama bahwa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang malam hari ini diperingati kelahirannya, betapa sayangnya kepada kita. 1400 tahun yang lalu atau 14 abad yang lalu, Kanjeng Nabi pernah ngomong di hadapan para sahabat, aku rindu ikhwani, aku rindu saudara-saudaraku. Jadi sahabat, ya Rasul, bukankah kami adalah sahabatmu? Bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Bukan, kalian itu sahabatku. Yang aku rindukan adalah saudara-saudaraku. Siapa mereka? Mereka yang hidup jauh sepeninggalanku. Mereka belum pernah bertemu denganku, mereka belum pernah berjumpa denganku, tapi mereka mengimaniku. Bu, sedurunge sampean lahir mengalam dunia, Kanjeng Nabi sudah menyatakan rindu sama kita. Siji bukti, ya, Masya Allah. Maka lamun kulalan sampean sedaya rindu karo Kanjeng Nabi, rasane klop. Kayak rindu ki rindu, telepon beli, sayang ketemu ning apa ya? Karena rindu. Kita nanti ada kontak dengan Kanjeng Nabi, bakal ketemu ning surga. Amin. Karena Kanjeng Nabi cinta sama kita dan kita pun cinta sama Kanjeng Nabi. Paman ahabani kana ma'i bil jannah, maka bakal dibarengaken ning surga nih Gusti. Karena ada mahabbah kita, rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Pertanyaan aneh, ya Rasulullah, bagaimana engkau akan mengenali umatmu? Bu, ini pertanyaan sahabat begitu. Bagaimana engkau akan mengenali umatmu sementara umatmu belum pernah melihat engkau, belum pernah bertemu dengan engkau, belum pernah berjumpa denganmu ya Rasulullah? Bagaimana mereka akan bisa mengenali engkau sebagai Rasul? Kemudian juga bagaimana engkau akan mengenali umatmu sementara jaraknya jauh? Sing sekian kalau pas kelahiran Kanjeng Nabi sudah 1400 tahun, ibu aduh banget. Kenal priwe, kata sahabat begitu. Dijawab oleh Kanjeng Nabi rongokaken. Kata Nabi, wahai sahabat, andai kata engkau punya kuda warna putih, kemudian kuda warna putih itu engkau satukan dengan kuda yang warnanya hitam semuanya. Bu, Rika jarane siji warnane putih. Mama Rusti dua jaran warnane putih. Disijikakan karo jaran sing warnane ireng. Senajan ana 100, ana 200, ana 1000, ana 2000, kowe jaran sing ireng. Gampang beli mengenali jaran Rika. Gampang karena warnanya putih. Maka umatku akan mudah aku kenali, kata Nabi. Dari mana? Dari wajahnya yang bercahaya, dari mukanya yang bercahaya, dari kakinya yang bercahaya. Oh, di kudu nganggo kinclong. Bukan oleh kinclong, bukan oleh pemutih. Cahayanya dari mana asalnya, Ibu? Dari air wudu. Maka sing sakur umat Kanjeng Nabi gelem banyu wudu, sing sapa bae wong gelem banyu wudu pasti gelem salat, maka besok bakal mudah untuk dikenali tandanya umat Kanjeng Nabi bercahaya raine. Maka lamun ana wong kene sing beli gelem banyu wudu artinya beli gelem ibadah, maka besok Kanjeng Nabi bakal mengenali kita karena kita enggak ada identitas umat Kanjeng Nabi. Kenapa? Besem. Maka berarti hasil maulid kita kalau pengen betul membuktikan cinta kita kepada Nabi, maka sampean kudu ake banyu wudu kanggo ngelakoni sing limang waktu insya Allah. Siap Ibu? Siap? Ya Nabi salam alaika,
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaik. 1, 2, 3. Ulangi, pula dingin. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaik. 1, 2, 3. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Ini lagu apa? Lagu aslinya dulu. Wanci burit suryare, hujan letik. Apa aslinya? Kingkilaban pating, sisi basisir. Lagu nih. Ya Nabi salam, Ya Rasul, lanjut. Jangan gerung apa-apa selawat tulung. Nyerimpet dewek. Ayo. Wanci burit suryare, hujan letih nyari rintik, kikilapan pating koleba, si basisirnya wis Jayanti dapatkan janji pasini mengkepakan rasa cinta. Jayanti dapatkan janji pasini mengkepakan rasa cinta. Jayanti tembakan tali pasini mengkepakan rasa cinta. Ngamuk tak? Mati-pating beleduk kayaknya. Ya kan? Ayo salam teman nih. Wis. Ayo. 1, 2, 3. Oh, sewot jadi ini. Sudah penting beleduk. Ayo. Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Habib salamun alaik, salawatullah alaik. Yuk. Ya Nabi salam alaika, semuanya. Ya Rasul Ya Habib salam alaika, salawatullah
Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Pertanyaannya lamun yang ngalantunya durung gelem ibadah. Arabnya gerakan sapa? Buktine laki dewek beli bisa kanggo cageran. Laki masuk angin wong wadon sing roki. Ya table. Sing rosa berkrungu. Begitu wong wadon sing masuk angin gelem beli wong lanang ngeroki. Laki ini rika. Apa jepit? Berarti wong lanang beli bisa kanggo kadiran. Wong wadon ya pada baik. Wong lanang mau usaha. Banting tulang-tulang dibanting-banting. Sikil jadi ndas-ndal dari sikil. Begitu wong lanang balik bukannya disambut dengan mesra, dengan senyuman, dengan akhlakul karimah. Beda karungkana beda. Ya kula pengen ngomong ke ya. Rokakan ke. Engkana. Sing roke semene ke. Ning laki Rika percaya beli. Masih aduk kan. Masih aduk kunku. Masih aduk. Wis lebah gerbang sing. Rika, macam mana tuh boy mana? Arep bentai ladang apa wong lanang? Ayo ngaku. Beli bisa ngomong kadiran ya, beli bisa ngomong kadiran. Begitu nyampe, langsung beli kudu jaluk. Mau kopi apa mau susu? Begitu bahasa. Balik pengumuman dewe. Gak kopi gak, segala pengen kopi segala tai. Coba sih. Jauh, pelayanannya jauh. Jauh. Woi, mikir. Jauh pelayanannya. Ning kana mah beli kudun jaluk wis ditawani. Ning omah njaluk diumbangi, diseneni. Segala pengen ngopi segala tai. Usaha durung karuan kuning deh. Ya kau mana bedingin duit teh. Emang kopi ke boleh tuku, gula boleh tuku. Begitu. Wis kayak kue. Ayo gan. Apa? Jedong. Anak juga kayak gitu. Palingan ning kana-kana pada payu, rikane kayak bulus. Beli bisa kau kadiran pak beli. Tuan jedong. Apa mah? Delat, jong. Coba deh. Ayo aku. Engkana. Kang Arab. Begitu. Ya apa bini ngana? Seperti nawani dini. Apa je? Coba Bu, Masya Allah. Beda pelayanannya. Jadi bisa kanggo kadiran wadon kepada baik Pak. Makanya teman-teman tiba si usaha kan. Ngurusi beli. Ngurusi beli. Tetap gawe. Angger angkat terimanya langka. Angger angkat terimanya. Kalau keke urip karo Rika maka belum pernah oli bunga nyong ke. Langka be langka. Beli bisa kau kadiran. Anak bisa kau kadiran beli. Lamun didiknya bener. Mungkin bisa kanggo kadiran. Mbelani besok dua anak soten supaya mengko besok sampean wis tuana sing ngurusi anak sing ngurus. Barangan wana kayak cemerah kabeh. Jadi kanak ya mah. Kanan nih kene langka, langka. Ambil, angkat.
Eman kabeh ni wong tua ya. Sing eman mah. Bu, anak. Bisa kanggo cageran, besok tua. Tapi jangan priwe nandur. Coba kula pengen ulung kene nandur ya. Nandur bocah kayak ngapa? Nandur bocah kayak ngapa? Sing ngawit bocah rocot cilik. Di kudang bari dia alung-alungaken. Iya tak beli. Kue bocah mikir beda. Wah nyolahnya mati rasanya mati. Dia alung. Tempo barang di kudang apa? Entah kejunting. Senang anaknya sama. Ayo, ngaku beli. Unggal dina ngudang bocah. Entah kejunting. Senang anaknya sama. Suwe-suwe bocah jengkel, ai stres. Dia nganyong stres. Kirek sing grojola kentak kuning nyong. Oh, cikal bakal beli eman belum kayak kira. Iya tak beli. Nih kita nih nandur bocah ke. Bocah pandahar. Ini sayang. Itu kan? Ngadu si bocah, siram. Apa sih disiram ke anaknya Dewi ini? Kenapa ngomong siram bayi? Coba. Si awit cilik ke bocah beli aku nih. Oh. Apa kalian lepasnya anak coba? Ayo ngaku. Ya kan beli. Ya Allah. Allahu la ilaha illallah la ta'budu sinatu wa la naum. Aku panggil sih. Bu. Nang siram banyak. Ibu lah mulai ini kapan sih? Kepalanya malah Ya. Wes kenang siram baju miku. Tetambah maning memberikan pendidikan yang salah kadang-kadang kepada anak kita secara langsung maupun tidak langsung. Contoh, ibu begitu anak bebeak, jadi dia kayak ngalor, anaknya kerungu, jadi wong lore ngidul, bebalik bebeaknya. Gitu. Jadi wong kidul ngetan, bebalik maning bebeak. Jadi wong ngetan ngulon. Tunggu tuannya bebeak mati kono. Dia belum di sini. Kan gitu. Jadi bebeak mainnya belum. Bebeak uter-uter kono mati. Emang beli belum muter-muter kenapa? Pendidikan kita begitu tuh. Iya beli sih. Wes, anak mati. Nah, mau kena bayam siram kan ya. zaman bengen, langkah lampu, langkah listrik, datang, wit-witan gede-gede. Begitu ngelewat, nggak bocah kan? Kiri buyut, anak bagong ngarep liwat. Ki sebenarnya anaknya siapa nyong ke jere? Wis mah lagi cilik senang anaknya siapa? Wis rada gede, oh anak bagong. Berarti biangnya nyong bagong. Maka biangnya nyong bagong berarti bapaknya nyong bagong. Coba. Atau kiri buyut, anak putu meluli man. Jadi buyut aku putune sap. Mengajar buyut kan. Maka kaitan ada. Masya Allah. Nih mau lagi nonton TV nganggo anu kan? Aki. Bakal malam minggu biasanya. Maka saya jadi mau beli setel. Dan cerita akhir pekan doang. Ya beli sih. Naruh flora dan fauna kan.
Tekek. Sugi. Tekek. Lara. Jadi anak itu, oh berarti lamun pengen sugi kudu boleh ditekek. Itu begitu ya. Itu begitu tuh. Maka begitu pengajian akeh, ibu-ibunya sering hadir KB, belajar. Begitu mau makanin anaknya, nggak usah lagi kalau pesawat-pesawatan. Enggak. Nah, kasep, ayo. Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Ibu apal begitu? Apal gara-gara sekolah PAUD. Zaman sekarang kutu karo nini sekelas. Sekolahnya bareng. Doa mau makan bisa nganmung-mungi. Doa mau makan semakan-makannya. Ya lumayan. Begitu lewat wit-witan gede, sebenarnya masih gemuyu ke kue. Itu sapa-sapa. Langsung Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Jadi kayak ini nyuar pa dipangani rika. Ya Allah. Tuh, cara pendidikan kita secara sadar tidak sadar begitu tuh. Ya. Maka kewajiban wong tua ning sing dari anak, karena kita bicara kelahiran sekarang, wa yu'allimuhul kitab, ajarkan kitab, ajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak kita. Ibu ning ngaji. Asal bagus. Ya bagus jujur maksudnya nih. Besok mata kita akan bicara, tangan kita akan bicara, kaki kita akan bicara, menjadi saksi perbuatan kita sendiri. Bu, besok tangan bakal ngomong. Bakal ngomong. Mata bakal ngomong. Menjadi saksi perbuatan kita. Maka lamun ibu mulai suki kintas maghrib cekel Quran nih. Pada dua meren dibuka ke Quran. Hah? Iya, suruh dingin. Quran dibuka. Bapak-bapak nih aja nyeneni wong wadon untuk ngajine pengen kayak ngapan jajar. Begitu dibuka Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi laki ini guri ke Allah. Jadi laki ini guri. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi laki ini ke Allah. Kan long-longan kita baca Allah ke. Ilok iya dirapi nyong ngaji. Begitu dong kayak. Bunder. Wana sing dawa kedih. Iya. Dah, gimana bokongan baso nih? Dah, di baso ning ngesor. Ana loro ning soro kabeh. Cuma kayak panci. Aja lah ini. Nyuar kapan Allah kayak gini. Begitu oke. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah dia ngaji. Ai jere laki mene. Ayo kan rokna ya. Aku punya mus balik sing mau lewat jalan guri. Ini. Apa sih? Oke, nyampe takon. Ke Quran tuh kuning endi? Kira aku Quran ana basone, ana pancing. Itu kuning endi? Ya ning pasar malam. Ini kene dina apa pasar malamnya? Malam Jumat. Malam Jumat. Oke. Balekakan ke Quran. Isi deh diletes. Pak, biarkan. Nanti mata kita akan bertanya, mata akan diminta pertanggungjawabnya akan ngomong. Hei mata Fulan bin Fulan, digunakan untuk apa waktu urip tinggalan dunia? Mata sampean bakal ngomong, ya Allah, diantaranya mata, diantaranya aku digunakan untuk melihat tulisan-tulisan Al-Quran. Lan, tepuk lan.
Jari tangan, betul, ya Allah, aku yang membuka lembaran demi lembaran Al-Quran. Jari kuping, benar ya Allah, saya mendengarkan bacaan itu. Apa yang kau dengar wahai kuping? Ulan dengar ya Rasul, ya Allah. Wong kowe maca Qur'ane. Gak apa-apa, mata kita dibuka untuk melihat tulisan-tulisan Al-Quran. Lamun beli bisa bacanya. Para ustadz kita, para guru-guru kita dulu mengajarkan anak riungan, kulhu dibaca, Fatihah dibaca, ayat-ayat dibaca, sampai sing beli bisa maca, cukup merongokaken mendengarkan bacaan Al-Quran sama pahalanya dengan orang yang membaca. Ibu sok yasinan, ngeriung, boleh tidak membaca, ngerongokaken gak ganjaran nek pajak, gitu ya Bu. Oi. Lamun arep ngandelaken manusia sing sejen mal bisa diandelaken, maka kita akan mengandalkan siapa? Justru mengandalkan diri kita sendiri. Karena suami mungkin tidak akan bisa diandalkan, istri juga begitu, anak juga begitu. Komo dulur mah, karena paribasa dulur soten wonge, dunia mah dudu, dulur soten wonge, duit mah dudu. Iya tak beli? Iya. Gitu. Lamun dihasil usaha dewek, sunajan dulur semono sugihe, angger mal mangan jadi paribasa. Bener tak beli? Begitu. Jadi ngandelakan siapa? Ninggalan dunia tetap ngandelakan usaha dewek. Maka besok ning akhirat ngandelakan amal ibadahnya dewe. Waktu lahir ke alam dunia kita tidak membawa apa-apa, tapi besok kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita harus membawa apa-apa. Lagi lahir belum gawa apa-apa, begitu ninggalakan alam dunia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita harus membawa apa-apa. Apa yang harus kita bawa? Iman dan amal soleh. Karena sesungguhnya ketika orang yang beriman wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, kata Allah begitu. Lamun wong mati ning gawa iman dan amal soleh maka bakal manjing swargane Gusti. Alhamdulillah. Jadi paribasa wingi masih sepayung loron, sekian rika payungan ning jero dewekan rika numpak pasaran, bari digotong kenang bebaturan. Anak tikus kenapa gitu? Ayo siap. Oh, lagunya sepiring loroan. Wingi masih sepayung. Bayangaken karo laki karo rabi ceritanya masih bareng pemudan payungan loroan gitu ya. Wingi masih sepayung loroan, sekian rika payungan dewekan ning jero dewekan rika numpak pasaran kan dipayungi ya, bari digotong kenang bebaturan. Ya Nabi salam, ya Rasul, ya Habib salam, salam alaika, salawatullah alaika. Dewekan Bu. Terus apa yang bisa kita lakukan wong sing urip? Kirim doa sing kadoan kanggo kakang ning kuburan sing kadoan mal sedina-dina nyadran ri kakek moal. Iya ta beli sih anak mungkin nongol dina nyadran dari laki anak langka
Wong lanang ditinggal mati rabine nyater nunggal dina anak beli. Langkah sing anak beli sing sejen. Yuk artinya gerakan apa coba? Kirim doa sing kadoan kanggo kakan sing tersayang. Ada ning jero kuburan. Ya Bu. Muga dosa kesalahan mugia oli ampunan salat sing dilakoni awan kelawan bengi mugia kuan sing bisa nulungi lamun salat tapi yuk kita pakai musik nang kira aja lamun kesambet kok ayo payung loroan ke japir beri bukan sore-sore apa Mang ayo siap ayo nang sepayung loroan di beat di koplo nggak apa-apa nadanya di C kalau C susah di D pokoknya ABCD sebelum dikalah siap ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaik salawatullah alaik salawatullahi alaik karena di koplo wingi masih sepayung loroan sekian rika payungan dewekan ayolah balik slow agak ngebeat sedetik ayo wingi masih sepayung loroan sekian sirap payungan dewekan oke ninjalo dewekan rika numpak pasaran bari digotong kenang bebaturan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika dilakoni awan kelawan bengi mulia kuan sing bisa nulungi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika
ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bukti cinta Nabi sama kita, pertama, Nabi rindu sama kita yang akhir-akhir zaman. Contoh yang kedua, rasa cinta Kanjeng Nabi tiarap diterusakan namun mereka masih gelem merongokaken. Wis tak terus. Si benar. Jam pira dingin? Hah? Jam 11 pas? Jam 11 pulang mulai mau jam setengah 10. Astagfirullahaladzim. Wis siji maning be. Bukti cinta Kanjeng Nabi sama kita. Manakala Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi berduka, Kanjeng Nabi duka, ditinggal wafat oleh istri tercintanya Siti Khadijah, maka turun malaikat Jibril menemui beliau sambil membawa 5 kain kafan. Bu, enggak bapira aja? 5 kain kafan peranti apa? Ngebungkus majid. Ya Muhammad Rasulullah, kata Jibril, aku bawa, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membawa 5 kain kafan. Untuk siapa Jibril? Yang pertama untuk Khadijah istrimu, yang kedua untuk engkau ya Muhammad Rasulullah, yang ketiga untuk Sayyidina Hasan, yang keempat untuk Sayyidina Ali, yang kelima untuk Fatimah. Ya Jibril, cucuku ada 2, Hasan dan Husain. Kenapa yang kau bawa kain kafan untuk Hasan saja, Husain tidak kau bawakan? Bu, Kanjeng Nabi putune loro, arane Hasan dan Husain. Kain kafan yang dibawa oleh Rasul itu hanya untuk Sayyidina Hasan. Maka Rasul bertanya, kenapa Sayyidina Husain tidak kau bawakan kain kafan ya Jibril? Jibril sejenak ndeluk. Bu, ya Muhammad, cucumu Sayyidina Husain tidak menggunakan kain kafan. Matinya nanti, wafatnya nanti tidak akan dimandikan, endasnya dipanclas. Apa bahasa Indonesia ini dipanclas? Kan begini ceritanya. Ya Muhammad Rasulullah, Sayyidina Husain cucumu wafatnya nanti tidak bakal dimandikan dan tidak akan dikafani, bahkan endasnya dipanclas. Kan bener gitu. Bahkan kepalanya dipanclas apa sih? Kayak pari bari tebas. Pancung. Ayo, si bener. Pancung. Ya, dipancung mah menang, ditutupi, terus gitu. Penggal. Dibakar kayak suket banget. Diratu. Cucumu Sayyidina Husain akan dibabat. Kenapa? Terus enak mau dipanclas sehingga tubuh dan kepalanya akan dipisah. Kanjeng Nabi sedih, Bu. Jere paribasa antara anak karo putu jere lebih emaning putu ya tabeli. Ya. Anak mah dibandingkan putu lebih sayang ke putu. Maka Kanjeng Nabi mendengar begitu nangis. Bahkan oleh Jibril alaihi salam, pasir yang besok bakal ada jasad cucunya dibawakan oleh malaikat Jibril, digenggam kenang Kanjeng Nabi. Ini bukti nanti cucumu akan ajal perjalanan di sini ya Muhammad. Gitu tuh. Maka semenjak saat itu Sayyidina Hasan lamun dicium oleh Kanjeng Nabi mulutnya, Sayyidina Husain kalau dicium sebagai tanda sayang Kanjeng Nabi lehernya. Maka bocah mungkin suwe mungkin gede. Sayyidina Hasan memperhatikan, kenapa ya Bunda lah menjadi wong kene mah.
Umi, kenapa kanjeng Nabi, kenapa kakek kalau mencium saya mulutnya, kalau Husain lehernya, kakek nggak adil? Sayyidah Fatimah bicara kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayahanda. Hasan ngomong kenapa dia dicium bibirnya sementara Husain dicium lehernya. Kanjeng Nabi pingsan, Bu. Siti Fatimah bicara bertanya seperti itu, kanjeng Nabi pingsan. Ingat cerita malaikat Jibril setelah siuman. Maka kanjeng Nabi ngomong, ya Fatimah. Apa nih masih beli? Oh iya linganan. Wis bu ya. Kok rajab diterusakan, rajab terusakan. Tak kagok. Oke, dikit lagi. Cluenya belum dapat nih. Lepas dikit mungkin. Di pantas harus kelewat sing mau. Ya Fatimah, ketahuilah bahwa cucuku Hasan dan Husain besok meninggalnya. Hasan bakal ada yang racun, Husain bakal ada sing mancelas gulune. Gitu tuh. Maka kenapa saya mencium Sayyidina Hasan itu mulutnya, karena Hasan nanti bakal ada yang meracun. Pak, baru beli sama sing racun, Pak. Sing racun rabine dewek, Pak. Maka aja teman-teman mending rabi Pak. Bukan diracun kita, Pak. Bener loh. Bener. Sayyidina Husain itu dipancelas gulune pada peristiwa Karbala. Tubuhnya di Karbala, ndase di Mesir sampai tekan sekian. Apa bisa? Sayyidina Hasan diracun oleh siapa? Istrinya. Gara-gara apa coba? Dasar memang wong wadon mah mata duitan. Wong wadon mah beli kaum dalam duit akeh. Ijo matanya melotot. Ngaku beli ikan. Rabine Sayyidina Hasan diolo ning wong lanang. Itu oleh Yazid bin Muawiyah, anak seorang khalifah pengganti Sayyidina Ali, yang besok dia bakal jadi khalifah menggantikan bapaknya. Ning si Yazid ke diolo, no, pegat lakimu daripada sira uripe susah bae. Batur nganggo gelang gede, sira mah besok nganggo gelang, nganggo nek karet bae sampai tengah pada genting pe tangan. Iya di kayak gano tak bungkus wuduk gitu. Apa-apa aja nganggo anting hadiah sing ciki. Jangan pengen begitu. Pegat. Ya kayaknya Jibril cara nih diracun lakimu no. Sira bloon-bloon temen. Ibarat kalian dari randa tenang. Lakimu mati sing ngawin. Coba Bu. Mau mati. 100.000 dinar akan saya kasihkan untuk kamu. Asal pateni lakimu, diracun lakimu, sira dikawin hadiah oli. Bu, Rika pernah beli nyekel duit 1 miliar. 1/2 miliar? Setengah beli, seperempat kebeli pewakil. Barang anu ana sing iming-iming no. Racun lakimu. Hadiahnya 1 miliar. Mikir 1 miliar. Barang emas meureunnan kone gede, kalung gede gitu. Tibang matine diracun mamalana sing weruh. Anggap kata keracunan dewek. Indah-indah nangis kan begitu sandirawannya. Sandirawan. Wis gak karapan nyong ah. Ya. Akhirnya berbalik pikir, ya wis, Sayyidina Ali diracun. Tungtunganane mah 100.000 dinar beli, dikawin ora laki mati. Minta pertanggungjawaban, iya Jid. Lakinya wis mati. Di 100 dinar bating. Jadi sira pengawinnya beli sudi. Lagi-laki mau beli racun, lamun sira dikawininya, nyong diracun ning sira. Gitu. Tuh oli-olianan nih. Maka mendengar cerita kisah tragis
yang akan dialami oleh putranya. Fatimah minta kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar cucumu tidak tragis matinya." Bu, Kanjeng Nabi sebenarnya mah pengen minta sama Allah supaya putune aja dipanclas gulune, supaya putune aja sing racun. Yakin doane Kanjeng Nabi bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi sayang, Kanjeng Nabi cinta kepada cucunya, tapi ternyata lebih sayang kepada kita umatnya. Apa jadi Kanjeng Nabi? Gak bisa ya Fatimah. Coba Ibu. Nabi bagenora beli nulungi putu kesayangannya. Demi siapa? Demi kita umatnya. Gak bisa ya Fatimah. Sebab insya Allah kata Nabi, likulin Nabi, setiap Nabi itu bakal ada doa yang istijabah, doa yang bakal diijabah oleh Allah. Tapi doaku, doa Muhammad kata Nabi, untuk siapa? Menjadi syafaatun, syafaat li ummati fil akhirah kata Nabi. Doaku untuk menjadi syafaat, untuk jadi penolong bagi umatku nanti di akhirat. Kanjeng Nabi bagenora putune ana sing manclas, ana sing racun. Doanya tidak dia keluarkan untuk nulungi putune, tapi untuk nulungi kita sebagai umatnya. Kurang pira coba Kanjeng Nabi mengumate. Itu bukti tanda cinta Kanjeng Nabi kepada kita umatnya. Maka buktikan kita juga cinta kepada Nabi. Pertama, taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, akehi maca sholawat mareng Kanjeng Nabi. Salatullah ala Taha salatullah ala Yasin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhahrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu an kuri sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yakumul hisab. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi awji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa anhdi bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi